Cek tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana nafsin wa aqamana min khuluqil ulama'i wasyidin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i kafati wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu ya'lamuuna syari'ahum shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zammilu majlisakum bi sholati 'alayya wa inna sholatakum 'alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya ta'zimi yaitu Ketua Majelis Ta'lim Gabung, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Al-Kiram yaitu Bapak Ustaz Abdul Razak. Yang saya muliakan, saya hormati yaitu Bapak Ustaz Syaifullah, dan yang saya hormati Bapak Ustaz Nur Rasid dan para pemberi materi, para asatid, dan yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Perigi Baru, Bapak RT Abdul Syukur, Bapak RT Lian, dan sepuh penasehat Bapak Abdullah, Bapak Haji Sa'in, dan bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama dimuliakan Allah, dan khususnya pengatur acara Bapak Syafruddin. Terutama yang paling utama tentunya marilah kita mengucap segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tentunya selalu memberikan, mencurahkan berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Tentunya yang terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan semuanya nikmat-nikmat tersebut yang tentunya tidak dapat kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, dengan demikian lantaran nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita, khususnya pada malam hari ini yang berbahagia kita dapat dipertemukan lagi setiap malam Jumat seminggu sekali, yaitu kita bertolabul ilmi, bermuwajahah, berzikir, bertahmid, sekali kita mengirimkan doa-doa arwah pada orang-orang tua kita, para mendiang kita, saudara-saudara kita tentunya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan
para ahli kubur kita mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan alam kuburnya, dilapangkan, dan insya Allah apa yang kita niatkan semua akan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula sholawat teriring salam tentunya semoga tercurah kepada junjungan kita tiada lain uswah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan akhirnya kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti syariat dan ajarannya, baik yang wajib yang sunnah, dengan harapan mudah-mudahan nanti kita sama-sama di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat wal mukarramin, para asatidz dan jamaah yang sama-sama saya hormati, yang saya cintai, tentunya kita sekarang sudah ada di tahun baru Hijriah pada tanggal 6 hari ini, 6 Muharram, itu Hijriahnya tahun 1446 Hijriah. Kita sudah berada di tahun baru lagi. Apa yang harus kita sikapi di tahun baru ini? Tentunya marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwasanya kita masih hidup, masih ada umur panjang, kita masih dipertemukan lagi kita di tahun ini, dan mudah-mudahan sampai tahun berikutnya. Coba kalau kita bayangkan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak tahu bahwasanya pada malam ini kita sudah bisa tidak bertemu lagi, sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Tapi kita di sini alhamdulillah, marilah kita syukuri bahwa pada tahun baru ini kita masih dapat panjang umur, masih dapat menikmati hidup kita untuk melakukan segala aktivitas, tentunya ibadah kita, pekerjaan kita, semua kita lakukan dengan baik. Semoga mendapatkan menjadikan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, perjalanan waktu, pengetahuan dunia, pergantian waktu, bahwasanya kita harus bagaimana? Tentunya kita harus memeriksa diri kita tahun-tahun yang telah kita tinggalkan. Kita harus muhasabah sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwasanya artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, tak bertakwalah kepada Allah, dan sebaiknya seharusnya periksalah dirimu masing-masing. Diperintahkan kita untuk memeriksa diri kita masing-masing untuk jenjang hari esok, untuk persiapan hari esok dan berikutnya, dan apa yang telah kita lakukan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita persiapkan nih, pada tahun ini kita persiapkan apa saja yang harus kita rencanakan supaya menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang telah kita tinggalkan. Artinya kita muhasabah, memeriksa diri kita, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana daripada ibadah atau amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, kita lakukan, apakah kekurangan yang kira-kira harus kita tambahkan, lebih semangat lagi, lebih diperbaiki lagi ibadah kita. Yang tadinya mungkin sholatnya kita sering lalai, sekarang kita bersemangat di awal waktu. Yang tadinya mungkin sering kurang berjamaahnya, ya mari sekarang kita tingkatkan berjamaahnya. Yang dulunya mungkin kita sedekahnya selalu jarang-jarang,
mungkin sering lupa ya, kalau ingat sekarang kita sering bersodakonya dan nilainya juga kita tambahkan. Kalau kita mampu tambahkan, tadinya kita dulu mungkin 2.000 aja, tingkatkan sekarang jadi 5.000. Atau dulunya 5.000, sekarang mau lagi punya rezekinya banyak, tingkatkan lebih 10.000 kan gitu. Jadi artinya kita menambah daripada kebaikan-kebaikan kita supaya lebih baik daripada yang hari kemarin. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Periksalah dirimu, hisablah dirimu sebelum Allah nanti yang menghisabnya di yaumul kiamat. Kalau kita udah hisab duluan, pada itu udah siap-siap memperbaiki diri dari yang jelek, kita tinggalkan dan kita kejar yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah, pengetahuan dunia sebenarnya di dalam kitab Tamyidul Ghafilin itu diterjemahkan bahwasanya di situ Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya, menasehati kaumnya dalam menghadapi pergantian waktu, bahwa pengetahuan dunia itu ada tidak, nggak ada lagi, cuma hanya tidak. Kata Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya yang bernama kaum Hawariyun, di dalam Al-Quran ada disebutkan Nabi Isa mempunyai umat, kaumnya cuma hanya 12 orang, namanya kaum Hawariyun. Namanya saya nggak hafal, ada namanya Filipsu, ada yang namanya macam-macam, hanya 12 orang. Nah, Nabi Isa alaihissalam pada saat itu dia menasehati kaumnya, di hadapannya mengadakan taklim. Kata Nabi Isa begini nih, adunya salah satu ayamin, artinya wahai kaumku, dunia itu hanya 3 masa. Yang pertama ada yaumul amsi qad maboma biariku itu saibun. Yang pertama bahwasanya hari, yaitu hari kemarin atau masa lalu atau masa lampau yang telah ditinggalkan dan tidak mungkin dapat kita kembalikan lagi atau kita manfaatkan lagi. Waktu yang telah kita tinggalkan, masa lalu, namanya kenangan. Ini semua kan kita punya kenangan nih, kenangan masa lalu. Ya, Pak Besar punya kenangan, Pak Sabdudin punya kenangan, masa kenangannya pahit apa manis kan gitu. Jadi masa lalu tahu. Dulu kita ya masa lalu kita pada masa anak-anak kita sering bermain kesana kemari, udah nggak ada kerjaan apa-apa kan. Kalau sekarang nggak mungkin kita banyak bermain. Jadi sekarang kita beda lagi, sudah dewasa, sudah tua, kita harus berbuat amal, berbuat yang bermanfaat. Kita punya kenangan yang manis umpamanya, yang nggak pernah kita lupakan, yaitu pada saat kita di pelaminan, pada saat kita mirip. Nah, itu kenangan manis banget tuh, kayaknya tuh nggak mungkin bisa kita lupakan tuh, ya nggak? Pak Aja punya kenangan berapa? Ya, itu namanya masa lampau, masa lalu. Itu yaumul amsi, yaitu pada masa lampau itu kita tidak bisa mengulangi lagi. Kalau sekarang kita ulangi lagi seperti itu, ya nggak mungkin. Yang kedua yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu artinya masa rencana kita yang kita rencanakan atau cita-cita kita. Apa rencana kita dari sekarang, cita-cita kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Tapi masa yang akan datang kita belum tahu persis bisa mengalami atau tidak. Besok kita kira-kira masih hidup, kita bisa kita jamin nggak? Atau mungkin minggu bisa kita masih hidup nggak? Masih ada umur nggak? Atau mungkin bulan depan masih ada umur nggak kita? Atau mungkin setahun berikutnya kita kira-kira masih hidup nggak? Masih ada umur nggak? Tapi insya Allah, tapi kita tidak tahu bakal apa yang akan terjadi kepada diri kita dan yang terjadi pada situasi itu. Masa lalu, masa yang akan datang yang akan kita hadapi. Yang penting kita berencana dari sekarang, kita harus merubah daripada sikap-sikap kita yang kurang baik, yang kurang bagus, yang kekurangan apa kita perbaiki, kita rencanakan dari sekarang. Atau kalau orang usaha, orang dagang sekarang kita kuatkan modalnya nih, kita harus jerih payah, kita berjuang sekuat-kuatnya untuk kita supaya berhasil, supaya sukses di masa yang akan datang.
Dunia salah satu ayamin bahwa dunia itu 3 masa. Yang pertama itu masa lalu, yang kedua adalah masa yang akan datang, yang ketiga adalah masa sekarang ini. Yaumul anta fihi fa'tanimu, kata Nabi SAW, yaitu masa sekarang ini di mana kamu sedang menikmati hidup, maka manfaatkanlah masa sekarang ini selagi nyawa masih di kandungan badan, selagi masih kita ada kesempatan, kita masih sehat, mata masih jelas melihat, pendengaran masih jelas, tangan masih kuat, kaki masih kuat, bicara masih fasih, kemana-mana kita masih mampu, tenaga masih fit. Untuk itu masa sekarang ini janganlah engkau sia-siakan, manfaatkan dari sekarang apa yang akan kita laksanakan, perbuatan kita, pekerjaan kita, cita-cita kita. Maka itu masa inilah yang paling berharga. Nah itu pengetahuan dunia 3 masa. Masa lalu adalah kenangan, masa yang akan datang adalah wacana atau rencana, dan masa sekarang ini adalah kesempatan. Yaumul anta fihi fa'tanimu, dan masa sekarang ini adalah kesempatan. Ayo mumpung kita masih sempat, mumpung kita masih mampu, lakukan yang terbaik untuk diri kita supaya bermanfaat pada dunia dan akhirat, kata Nabi SAW. Kemudian momen-momen apa saja yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan pada pergantian masa silam dan masa sekarang, sebagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata, yaitu man kana yaumuhu syarran, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabiun. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang bahwa yaitu barang siapa yang amal perbuatannya, ibadahnya, perilakunya, perbuatannya semua lebih baik daripada hari yang kemarin, lebih baik daripada yang minggu kemarin, lebih baik lagi daripada bulan kemarin, dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Di tahun ini kita berbuat lebih baik lagi, ibadah kita, amal kita, perbuatan kita semua, maka beliau bilang orang tersebut tergolong orang yang beruntung. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mempersiapkan diri kita di tahun ini, beliau mengatakan, ayolah carilah sebanyak-banyaknya amal ibadah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung, dan supaya lebih baik lagi, perbaiki lagi apa kekurangan kita semua, dari amal perbuatan kita, ibadah kita, sedekah kita, silaturahmi kita, baca Quran kita, sholat berjamaah kita, dan semuanya yang amal terkait dalam perbuatan amal ibadah harus lebih baik lagi supaya menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang kedua itu wa man kana yaumuhu mithlahu min amsihi wa huwa qadiun. Artinya barang siapa yang amal ibadahnya, perbuatannya, perilakunya semuanya sama dengan hari kemarin, sama dengan minggu kemarin, sama dengan bulan-bulan kemarin, sama aja dengan tahun-tahun kemarin, maka orang tersebut tergolong orang yang rugi. Rugi segitu-gitu juga. Biasanya sholatnya umpamanya di ujung waktu, terus nanti tahun ini di ujung waktu terus nggak dirubah, ayo di awal waktu. Mungkin dulu sering ketinggalan berjamaah, sering lalai dengan berjamaah, terus sekarang juga begitu, sama aja. Mungkin dulu sodaqohnya hanya 2.000 aja, terus tahun ini 2.000 aja terus. Jadi tingkatkan, maka kalau dia tidak tingkatkan sama perbuatannya dengan yang dulu, maka Amirul Mukminin bilang bahwa orang tersebut tergolong orang yang rugi. Mau untung mau rugi, tinggal pilih. Nah ini yang ketiga,
Yang ketiga, waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa alikun. Kata beliau, yang artinya barang siapa yang amal perbuatannya, ibadahnya, perilakunya semuanya yaitu lebih buruk daripada kemarin, lebih buruk daripada minggu yang kemarin, lebih buruk daripada bulan yang kemarin, lebih buruk lagi daripada tahun-tahun kemarin, maka orang tersebut tergolong orang yang binasa, bangkrut amalnya, lebih buruk. Dulu mah cakep ibadahnya, ngajinya juga sering, terus gak pernah apa, sholatnya selalu terus kontinu, di ujung waktu berjamaah aja, sholat pada juga bagus, sering ke majelis taklim, perbuatannya bagus. Tapi tahun ini kok tiba-tiba ngedrop, mungkin jarang ngaji, ya kan? Mungkin udah semua sudah melupakan apa-apa yang dulu, yang sekarang lebih buruk amal perbuatan. Mungkin sekarang sering naik motor, mungkin sering berjudi, mungkin sering mabok-mabokan, semuanya lebih buruk daripada tahun kemarin. Berarti orang tersebut bangkrut, binasa. Seharusnya lebih bagus, kalau lebih buruk. Ya, itulah kata beliau Amirul Mukminin, ada 3 maqalah, 3 pelajaran yang harus kita perhatikan untuk kita mensikapi daripada pergantian tahun, muhasabah diri kita supaya menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Tentunya tinggal pilih mau robiun, oteun, apa alikun, mau beruntung, apa rugi, apa bangkrut, binasa. Tinggal tergantung niatnya masing-masing. Tapi insya Allah kita semuanya menjadi orang yang pertama robiun, yaitu orang yang beruntung. Alhamdulillah, insya Allah semuanya kita menjadi orang beruntung dah. Ya, paham ya? Ya, buat saya tentunya terutama ya semuanya untuk para bapak-bapak sekalian supaya kita meningkatkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Tentunya itu saja muhasabah kita, singkat, simpel, yang penting bermanfaat daripada lama-lama nanti pada lupa gitu aja. Insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan untuk diri saya dan umumnya kepada semua para jamaah menjadi orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sujudlah kamu, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan yang banyak supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Tuh diperintahkan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan, alhamdulillah itu saja barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia akhirat ya, saya bisa amalkan. Dan saya akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz Sudri, mudah-mudahan bisa kita ambil maknanya dan kita bisa mengambil saya itu. Kita lihat yang berikut, yaitu